Sering nemu lowongan kerja tapi ada batasan usia buat pelamarnya. Padahal gak jelas kenapa pekerjaan itu terbatas di rentang usia tertentu. Bisa jadi hal kayak gitu masuk diskriminasi umur loh. Topik ini lagi rame diobrolin setelah seorang warga Twitter nge-tweet soal Bunda Korla. Di usianya yang masuk 40-an tahun, Bunda Korla masih bisa kerja di salah satu restoran cepat saji di Jerman. Kontras dengan lowongan kerja di Indonesia yang biasanya membatasi usia pelamar di angka 25 tahun atau 30 tahun. Kenapa sih yang kayak begini bisa disebut diskriminasi usia, aka ageism? Memang usia itu kan salah satu bentuk identitas personal, yang mana ketika kita membeda-bedakan pekerjaan berdasarkan dengan batasan usia tertentu, itu bisa kemudian dianggap sebagai diskriminasi apabila tidak ada justifikasi yang clear. Sebenarnya pekerjaan tersebut kenapa kok harus dipekerjakan oleh orang di bawah 25 tahun misalnya, atau oleh orang di bawah 30 tahun misalnya, ketika sebenarnya semua orang punya kapasitas untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka seharusnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, at least kesempatan di awal ya, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut juga dibuka untuk orang dengan kalangan usia berapapun. Meski bisa berdampak ke pencari kerja manapun, diskriminasi usia paling banyak berdampak pada perempuan. Soalnya beban domestik untuk mengurus rumah dan anak menurut nilai sosial tertentu membuat perempuan lebih berpeluang melakukan jeda karir. Banyak dimensi dalam hubungan kerja yang sebenarnya sangat gender bias, dan salah satunya adalah diskriminasi usia pun seperti itu. Apalagi dalam konteks Indonesia ya, tanggung jawab domestik dalam hal ini mengurus anak, apalagi perempuan yang hamil dan melahirkan dan kemudian break mengurus anak, itu kan memang lebih banyak dilakukan oleh perempuan, sehingga memang yang punya break karir itu, yang melakukan break karir itu kebanyakan adalah perempuan. Nah, tapi ternyata perempuan-perempuan yang mau kembali ke pasar kerja itu ketika dia setelah break karir ini tadi, dia justru kepentok umur gitu, dia nggak bisa masuk lagi masuk ke pasar kerja lagi, karena di satu sisi dia dianggap sudah tidak punya pengalaman yang up to date karena dia nganggur cukup lama. Kemudian dia juga punya batasan umur juga yang akhirnya membuat dia bahkan untuk sekedar interview di awal aja nggak bisa. Hal-hal seperti ini sih yang memang isu age discrimination ini menjadi effect disproportionately towards female gitu. Coba sekarang kita tanya ke salah satu HR, kenapa sih pembatasan usia kayak gini marak dilakukan? Perusahaan pasti memilah-milah ya dalam kandidatnya, dia butuh yang paling mendekati syaratnya seperti apa. Jadi kalau di pekerjaan itu setiap posting iklan selalu ada job kualifikasi sama job description. Kalau untuk job kualifikasi sendiri, kenapa ada umur-umurnya? Tergantung dari jabatan posisi yang dilamar. Jadi kalau misalkan ada yang posisinya mungkin baru staff gitu, mereka menyediakan untuk fresh grade otomatis umurnya bakal muda. Nah, tapi beberapa umur yang pekerjaannya job desk ya, contohnya saya kasih contoh mengenai penjahit, tukang pola kayak gitu, itu membutuhkan keahlian, ketelitian, kemudian juga pengalaman kerja yang cukup. Nah, umurnya itu harus sudah berpengalaman di atas 30 tahun. Jadi makanya ada yang 30-40 tahun di garment atau di penjahit atau tukang pola itu masih ada pekerjaannya. Melissa nggak menyangkal kalau ada perusahaan nakal yang melakukan diskriminasi macam ini. Tapi nggak sedikit juga yang memberikan batasan umur dengan pertimbangan yang profesional. Tapi kalau misalnya untuk bilang yang lebih tua atau yang lebih muda kayak gitu, itu stereotipnya ada. Tapi mungkin di beberapa perusahaan yang nakal. Perusahaan yang baik pada umumnya mereka tidak membedakan, tapi tergantung jabatan dan posisi yang dilamar. Di negara kita, isu pembatasan usia memang jadi lebih kompleks karena ada kelebihan tenaga kerja. Per 2022, ada sekitar 144 juta angkatan kerja di Indonesia. Dari angkatan kerja itu, persentase pengangguran paling banyak tercatat pada mereka yang berusia 20 hingga 29 tahun. Dengan kata lain, kelompok angkatan kerja berusia muda banyak yang masih pengangguran.
disinilah pentingnya kemudian pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah ini, karena nggak bisa kemudian semuanya dikembalikan pada goodwill dari masing-masing perusahaan, karena kalau dikembalikan pada goodwill masing-masing perusahaan, yang muncul adalah statement seperti itu, masih banyak juga yang mau masuk gitu. Jadi untuk ngapain kita perlu buka kualifikasi sebesar-besarnya kalau misalnya yang dengan yang sekarang saja sebenarnya masih banyak yang mau daftar gitu. Di luar Indonesia, sejumlah kawasan sudah menghapus diskriminasi umur semacam ini. Uni Eropa misalnya, punya perlindungan hukum terhadap diskriminasi umur. Regulasi ini melindungi pencari kerja yang merasa diperlakukan secara tidak adil karena umurnya saat mencari kerja. Soalnya mereka menganggap tiap warga berhak mencari kerja tanpa diskriminasi apapun.